bolehkah kita meminta tolong kepada orang yang bukan salaf untuk mempelajari, atau maksudnya untuk mengajari ya, untuk mengajari anak kita membaca Al-Quran? Karena bila diajari oleh orang tuanya sendiri, sering muncul sifat malasnya atau sering muncul alasan-alasan tertentu dari si anak. Yang pertama sebenarnya tanggung jawab pendidikan sebagaimana di dalam surat At-Tahrim tadi, tanggung jawab pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Termasuk mendidik anak, mengajari dia membaca Al-Quran, itu pun tanggung jawab orang tua. Kalau memang orang tua sibuk atau berhalangan, memiliki keterbatasan ilmu, sehingga tidak mampu untuk memberi pelajaran kepada anak-anak tentang membaca Al-Quran, ya, maka usahakan cari guru atau ya, guru privat yang mudaratnya itu sedikit. Apakah di kalangan salafin tidak ada yang bisa mengajari sehingga harus ya, mengajak orang lain yang bukan atau bermanhaj salaf untuk kemudian mengajari Al-Quran? Karena kadang-kadang orang lain itu mengajari Al-Quran juga akhirnya merembet mengajari doa. Mengajari doa. Doa apa? Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa mau makan. Padahal ini kan jelas salah tuntunan seperti ini. Ini berbahaya. Usahakan carikan teman-teman salafi yang memang kalau perlu untuk mengajari. Karena sesungguhnya ketika kita minta kepada orang lain untuk mengajari anak-anak kita, ada celah-celah tertentu yang akan tertanam pelajaran-pelajaran lainnya. Dan syukur-syukur kalau bisa orang tua. Nah, tapi anaknya nanti malas. Yaitu tergantung teknik mengajarnya. Ya. Tergantung teknik mengajarnya. Kalau ada malas, maka sekali-kali berilah hadiah. Kalau agak malas, sekali-kali dijanjikan ya, mengajak anak. Misalnya diberikan hadiah apa, dia suruh memilih. Ya. Sekali-kali diberi rangsangan seperti itu. Ya. Tinggal kita masalah sebagai orang tua menyiasati, membuat kreativitas ketika mengajar. Ya. Sehingga kemudian anak-anak itu senang dengan apa yang kita ajarkan. Ya. Kalau memang tidak bisa, ya ajak anak kita ke pondok. Tidak ada pondoknya, ya buat pondoknya. Kalau tidak ada sulit, pondoknya tidak ada, carikan guru. Di komplek perumahan ini ada berapa yang salafi? 5 orang. Anaknya berapa? 5. Sudah, fulan saja yang ngajar. Pagi dari jam 7 sampai jam 9 misalnya. Sudah. Memang mampunya sewaktu apa? Sebesar itu mampunya. Tapi yang penting sudah ada ikhtiar. Ya. Kita mengelola anak-anak kita dengan ya, pendidik yang berasal dari kalangan salafiyun. Masa sekian banyak ikhwah salafi, akhwat salafiyah kemudian tidak bisa mengajar, tidak bisa menyempatkan waktu walau 1 jam, 2 jam sehari. Ya. Kalau sampai tidak bisa menyempatkan waktu untuk mengajar 1 jam, 2 jam sehari, terlalu bakhil. Ya.
untuk mengejar dunia berjam-jam bisa dilakukan. Tapi untuk menyelamatkan sekian banyak anak salafiyun, anak-anak salafi, tidak mau mengorbankan waktunya. Bagaimana apabila di suatu daerah tidak terdapat madrasah salafi? Apakah orang tua boleh memondokkan anaknya yang masih di bawah umur? Kalau di bawah umur 1 tahun ya jelas tidak boleh. Yang pondok salafinya berada di luar daerahnya, maka apabila di satu daerah tidak terdapat madrasah salafi, apakah orang tua boleh memondokkan anaknya yang masih di bawah umur? Ya diusahakan untuk bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar. Jadi intinya bukan prinsipnya pondok atau ini. Prinsipnya itu bagaimana anak itu bisa melakukan kegiatan belajar mengajar yang dikelola oleh salafiyin. Misalnya dalam satu perumahan ini ada 6 anak salafiyin. Tempatkan di rumah siapa yang kira-kira bisa untuk kegiatan belajar mengajar. Kalau tidak bisa terus-menerus setiap hari, ya, digilir setiap hari Senin Selasa di rumahnya ikhwah ini, setiap Rabu Kamis di rumahnya, ya, yang sebelah sana setiap Sabtu Ahad di rumah sana misalnya. Gurunya siapa? Pendidiknya siapa? Pendidiknya yang gantian kalau memang tidak bisa full seluruhnya. Kalau hari Senin Selasa misalnya pengajarnya akhwat ini atau ikhwan ini, nanti hari Rabu Kamis fulan atau fulana dan seterusnya. Seperti itu. Yang penting bagaimana anak-anak itu bisa belajar. Anak umur 4-5 tahun bisa belajar membaca, menulis. Sekarang tidak sulit mencari buku-buku seperti itu untuk mengajari anak belajar membaca, menulis, belajar membaca Al-Quran. Tidak sulit. Maka usahakan seperti itu. Ya. Adakan musyawarah ikhwah di daerah. Kalau di daerah Tanjung, ya sedaerah Tanjung. Ya. Buat musyawarah sehingga kemudian anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan minimalnya untuk usia 4-6 tahun sudah tidak lagi kesulitan. Insya Allah pendidikan-pendidikan yang kita lakukan karena berharap pendidikan itu tidak menyimpang dari apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah berikan keberkahan kepada anak-anak kita. Jangan kalah dengan orang-orang awam. Di Jakarta itu sekarang artis yang awam agama saja itu mendidik anaknya di rumah saja sendirian. Kenapa? Dia sudah tidak percaya dengan lembaga pendidikan yang ada sekarang ini. Jadi anaknya itu belajar di rumah. Istilahnya home schooling. Kenapa kita tidak bisa? Di kita ada yang lulusan FKIP. Ada tidak di Tanjung? Ada tidak? Hah? Pak Ali jurusan FKIP dari Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Bisa insya Allah. Minimalnya pernah mencicipi bangku kuliah. Walaupun bangku itu keras rasanya, tapi minimalnya pernah kuliah, insya Allah bisa mengelola. Cuma masalahnya, adakah kemauan atau tidak pada diri kita? Manjadda, wajadda. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Akan ada kemudahan, akan bisa. Bisa insya Allah.
Demikian juga yang lain-lain. Akhwatnya insya Allah ada, bisa. Sempatkan, luangkan waktu 1 jam, 2 jam. Kalau tidak bisa 1 jam, 2 jam, ya 4 atau 5 jam sehari. Untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak salafiyin. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau anak-anak itu pada usia 4, 5 tahun, 6 tahun masih bersama kita lah. Masih bersama orang tua. Karena bagaimanapun juga anak-anak 4, 5 tahun, 6 tahun itu masih membutuhkan sekali kehangatan kita, ya, membutuhkan kehangatan orang tua, membutuhkan jalinan emosional yang lebih kokoh, lebih kuat antara kita dengan anak. Daripada kemudian ke TK-TK umum, ya, mengajari terus balonku ada 5. Ya, dari sejak dulu, ya, sekolahnya tahun 70-an masih balonku ada 5, nggak pernah 6, 7, 8. Terus saja. Daripada diajari seperti itu, kan alangkah lebih baiknya kita buat rumah belajar misalnya. Kalau bukan sekolah ya buatlah rumah belajar, rumah membaca, ya, atau apalah namanya, ya. Buat namanya madrasah Ali bin Abi Thalib, guru pembimbingnya Pak Ali, ya, cocok. Insya Allah, ya, Allah akan berikan kemudahan. Ya. Nanti konsultasikan dengan ustadz-ustadz yang ada di sini, ya, di Banjarmasin atau di Banjar, ya. Konsultasikan dengan ustadz-ustadz. Ya. Insya Allah bisa. Ya. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, silakan. Ruangan pun tidak terlalu makan yang terlalu besar kalau anaknya sedikit. Satu ruangan ini, ya, cukup. 1 jam, 2 jam anak belajar membaca Al-Quran, belajar Latin, menulis. Ya, setelah selesai, bereskan bukunya, ya, mejanya siapkan, beresi, silakan pulang. Ajari doa-doa besok, dan seterusnya. Terus yang penting mereka menumbuhkan kemauan untuk belajar. Insya Allah bisa. Insya Allah. Bersama kita bisa. Insya Allah. Biiznillah. Kalau kita berpikir sendiri-sendiri, ya tidak akan mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita bersama-sama, ayo kita rembuk, ayo kita musyawarahkan. Ya. Bahkan mungkin anak yakin besok lusa ada orang awam yang mau ikut-ikutan, menitipkan anaknya. Kok anaknya Pak Ali, anak segitu udah bisa baca ya? Belajar di mana itu? Oh, belajar di rumah belajar sana itu loh. Oh, bisa ya? Oh, daripada ke TK harga biayanya mahal. Enak, aku sudah titipkan aja di situ. Sama-sama sekolahnya 2 jam, di TK juga 2 jam di sini. Tapi sudah bisa membaca, sudah bisa hafalan ayat-ayat pendek. Insya Allah orang awam akan tertarik juga. Kalau sudah seperti itu, nah, itu artinya pengajaran kita sudah mulai dipercaya oleh masyarakat awam, masyarakat luas. Mulai dari sesuatu yang, ya, untuk menjadi besar kita mulai dari sesuatu yang kecil dulu, ya, bertahap. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada lagi. Bagaimana solusinya bagi orang tua yang punya niat memondokkan anak-anaknya
akan tetapi terhalang oleh tidak adanya dana untuk membiayai, sedangkan anak-anaknya banyak dan semua punya keinginan mondok. Bagus ini kalau semuanya punya keinginan mondok. Yang tidak bagus ya, apabila punya keinginan mondok tapi ya. Kalau masalah dana, kalau memang benar-benar tidak mampu, kalau benar-benar tidak mampu, ya musyawarahkan dengan pimpinan pondoknya, bicarakan dengan ustadznya. Ya. Kalau sama-sama tidak mampu, coba kita berpikir sekarang. Kalau anak itu tidak mondok, makan tidak di rumah. Seandainya anak itu tidak mondok, makan tidak di rumah. Makan. Menggunakan sarana listrik tidak di rumah. Menggunakan. Kemudian jajan tidak di rumah. Jajan. Sudah sekarang. Masukkan anak itu ke pondok. Jatah makannya, berasnya berapa kali makan itu? Hah? Berapa? Ya 3 kali sehari itu berapa sendok beras? 1 liter itu. Kelebihan lah kalau 1 liter. 1/4 liter lah ya. Dan yang setiap hari 1/4 liter itu ditabung, sediakan kreseknya. Taruh di situ setiap hari. Tapi anaknya sudah di pondok nih. Ya. Jatah makan anak kita yang kalau di rumah 1/4 liter itu masukkan ke kresek. 1 bulan berikutnya serahkan ke pondok. Pak Ustadz, ini jatah untuk makan anak saya 1 bulan. Nih beras. Kan sama toh? Sama. Dana listrik 10 rupiah per hari misalnya. Kumpulkan itu yang 10 rupiah itu. Sebulan jadi berapa? 3.000. Kasihkan ke ustadznya. Ustadz, ini jatah listrik 3.000. Jajannya yang setiap hari berapa? Taruhlah 3.000. Berarti sebulan berapa? 90. Kumpulkan itu yang setiap hari 3.000. Begitu sudah 1 bulan 90.000, serahkan ke ustadznya. Ustadz, ini untuk jajan anak saya. Bisa tidak seperti itu? Hah? Bisa tidak? Ada alasan tidak mondok tidak? Hah? Ada alasan tidak mondok kah? Sama-sama mengeluarkan biaya. Ya. Kalaupun di rumah tetap biaya harian itu keluar kan? Ya sekarang daripada biaya harian itu keluar, serahkan saja ke pondok. Dan anak kita di pondok. Gratis tidak anak kita? Gratis tidak? Kan sama toh? Coba dipikir, sama tidak? Kalau anak kita di rumah, sama tidak ada biaya itu? Sama. Jadi tidak ada alasan kemudian anak kita, oh kalau di pondok kami tidak kuat membantu. Saya yakin ustadz-ustadz di pondok dengan keadaan kita menyerahkan beras, kita menyerahkan uang jajan anak. Saya yakin, anak yakin ustadz di pondok akan menerimanya. Karena itu menunjukkan kesungguhan kita mendidik anak. Gitu. Buat konsensus atau kesepakatan dengan ustadz kita nggak bisa membayar biaya bulanan pondok. Tapi saya akan menyerahkan uang beras yang setiap hari dimakan oleh anak saya itu, saya serahkan ke pondok. Malah enak tuh dapat gratis, nggak usah pakai gas. Karena yakin nanti ustadznya masakan itu berasnya itu. Nggak akan dikasih makan beras, ini makan berasmu pada anak kita. Malah enak irit gas tuh sudah. Gasnya ditanggung oleh pondok. Subhanallah, mudah sekali kalau kita mau berusaha, mau sungguh-sungguh. Ya. Paham ini? Sudah ya? Nih, sudah. Cukup sampai di sini.